Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa di siang hari ini? Tentu bagi Anda yang berpuasa mungkin sedang haus dan lapar-laparnya. Tapi tentunya kita meskipun haus dan lapar di bulan puasa ini kita harus tetap produktif. Bagaimana kemudian kita tetap memberikan informasi kepada masyarakat secara luas. Dan di Speak Up Podcast pada hari ini kami kedatangan tamu yang terhormat. Beliau adalah Kombes Pol Imam Tabrani, Karo Ops Polda Nusa Tenggara Barat. Apa kabar Bang? Alhamdulillah Sehat. baik Mas. Kita boleh buka masker ya? Boleh. Jarak kita sudah siap. Nih. Kalau kita lihat sehat sekali ya Bang kelihatannya. Alhamdulillah. Walaupun tetap puasa kita. Saya kalau ngelihat namanya Abang nih, Imam Tabrani, sebagai seorang Muslim. Amin. Siapa yang tidak tahu Imam Tabrani itu adalah seorang perawi hadis, seorang hafiz. Ini luar biasa ya. Kalau kita lihat namanya, apakah memang ada diambil dari sana dulu sama orang tua? Mungkin bapak ibu saya memberikan nama dengan harapan mungkin saya agar menjadi anak yang soleh. Ya kan? Dan alhamdulillah ternyata kejadian sampean. Alhamdulillah. Dan menjadi polisi gitu. Jadi polisi ya. Polisi yang soleh. Amin. Nah, apalagi di bulan puasa ini doa Bang. Alhamdulillah. Bang, di bulan puasa ini saya lihat polisi juga terus sibuk ya. Iya. Maksudnya tidak mengenal bulan puasa, tidak mengenal bulan-bulan yang lainnya, tetap saja sibuk. Terlebih di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Betul. Jadi memang kita, apalagi dengan Bapak Kapolda Pak Iqbal, kemudian beliau sangat atensi terhadap kasus-kasus kejadian kriminalitas. Jadi beliau tuh berharap harus semua tuh, walaupun puasa, harus kondusif. Oke. Untuk itu memang anggota ekstra keras bekerjanya. Jadi mohon maaf saya sampaikan sedikit, bahwa kita saja yang di tingkat Polda itu, para pejabat Polda saja melakukan pengecekan, kontrol sampai ke tingkat Polres, ke tingkat Polsek. Jadi tidak ada pejabat utama yang nganggur-nganggur itu, apalagi anggotanya. Nah, kerja semua. Jadi kita supaya masyarakat tenang beribadah, supaya tidak ada kebut-kebutan, tidak ada perang petasan, tidak artinya ada Kamtibmas tercipta lah. Iya. Jadi kita patroli itu mulai dari habis sebelum orang cari buka takjil, itu sudah gelar personil kita untuk mengantisipasi keramaian, kemacetan orang yang akan nyari takjil. Nanti malam hari setelah terawih kita patrolikan lagi, itu untuk mengantisipasi setelah orang terawih ya kan, mungkin itu tadi anak nongkrong kebut-kebutan. Nanti pagi hari setelah sahur dan sholat subuh patroli lagi. Kapan istirahatnya Pak? Nah itu, tapi harus secara bergilir. Bergilir. Nah, bergilir, kita buat beberapa vlog, istilahnya itu bergantian. Kita sprintkan minggu ini grup A, minggu ini grup B, jadi tetap ada waktu istirahat mereka. Ya, kita apresiasi lah kerja-kerja Polri dan TNI kita pada dalam beberapa tahun terakhir, terutama ini di pandemi COVID-19 ini betul-betul sangat disibukkan. Dan kita lihat tidak ada yang mengeluh ini. Karena pantang mengeluh bagi seorang Polri. Bang, kalau kita lihat ini kan ada surat edaran dari baik itu dari Kemendagri, kemudian Ketua Satuan Gugus Tugas di Jakarta di pusat, begitu termasuk juga dari pemerintah pusat untuk melarang mudik bagi semua warga negara di Indonesia mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17. Nah, kalau kita lihat kan di Polda NTB sendiri, termasuk di Polda-Polda yang lainnya, tetapi mobil khusus kita bicara di Polda NTB. Akan menggelar operasi Ketupat Rinjani ya. Setelah kemarin memang sudah sukses menggelar operasi keselamatan Rinjani pada tanggal 12 sampai dengan tanggal 25 April itu sudah selesai. Sekarang mau menggelar operasi Ketupat Rinjani. Betul. Ini operasi apa lagi nih Bang? Operasi Ketupat ini memang khususnya dia untuk mengamankan perayaan Idul Fitri. Kalau dulu sebelum ada pandemi ini kita pasti kenal dengan kita mengamankan arus mudik dan arus balik. Nah sekarang dibalik, kalau dulu kita membuat lancar, sekarang kita ini melarang tujuannya apa? Supaya pandemi ini tidak tambah berkembang. Karena beberapa evaluasi dari Satgas
pusat itu bahwa setiap ada libur panjang, setiap ada hari-hari kejepit itu lonjakannya meningkat lonjakan kasusnya. Nah, untuk itu makanya mengacu dengan adanya instruksi Mendagri nomor 9, kemudian instruksi surat edaran dari Satgas Covid nasional itu bahwa memang dilarang mudik tahun ini. Terutamanya tanggal 6 sampai 17. Nah, itu pun bersamaan dengan kita menggelar operasi ketupat sesuai dengan rencana operasi dari Mabes Polri, operasi secara terpusat, terpadu seluruh wilayahan melaksanakan operasi ini. Intinya apa? Pengamanan. Berarti ini serentak? Serentak seluruh Indonesia. Nah, terutama memang ditekankan kepada polda-polda di Jawa, ya terutama, dan seluruh polda tadi melaksanakan. Nah, itu intinya seperti itu. Apa bedanya ini operasi Keselamatan Rinjani kemarin dengan operasi Ketupat Rinjani yang akan berlangsung pada tanggal 6 besok, mulai tanggal 6 sampai 17 ini, Pak? Sebenarnya operasi keselamatan itu dia menunjang untuk operasi ini, Mas. Jadi keselamatan itu dia lebih cenderung kepada ibaratnya pra lah ya. Operasi persiapan kita menggelar masyarakat tertib, lalu lintas tertib untuk berdisiplin dan sebagainya. Sampai juga dia tetap protokol Covid tentunya kan sekarang pandemi. Nah, inilah hari hanya ini operasi ketupat inilah nanti sehingga masyarakat sudah mulai sadar, dia tahu begini. Nah, ini hari hanya kita laksanakan. Kalau dulu memang supaya lancar, orang balik itu lancar, tidak ada kemacetan, di pelabuhan aman, di bandara aman. Nah, kalau sekarang ini memang karena kita masa pandemi dilarang. Itu yang mengeluarkan instruksi Mendagri dan juga sebenarnya di surat edaran dari gugus tugas. Dilarang mudik 6 sampai 17. Ditambah lagi ada adendum, ada pengetatan perjalanan tiap orang dalam negeri. Jadi dari mulai tanggal 22 April kemarin sampai dengan nanti tanggal 5 Mei itu sudah istilahnya pengetatan. Jadi orang yang mau pergi harus dicek. Makanya kan swab yang tadinya 3 kali 24 jam sekarang 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Ya, sekarang ini itu satu pengetatan. Terus harus dicek betul. Dia harus ada izin dari kalau memang dia perjalanan dinas harus ada izin dari kesatuannya, atau memang ada beberapa pengecualian. Contohnya untuk melihat orang sakit itu diperbolehkan, ada orang keluarga yang meninggal itu masih diperbolehkan, kemudian untuk orang yang mau melahirkan itu masih diperbolehkan. Tentunya ada izin. Kalau dia bukan ASN, bukan pegawai BUMN, ada lagi izin dari lurah ataupun desanya yang mengeluarkan izin. Oke, Bang. Nanti kita lebih detail tentang itu. Oh, berarti sudah ada operasi pengetatan yang dilakukan mulai dari tanggal 22 April sampai dengan tanggal 5 Mei itu. Nanti disambung lagi setelah operasi tanggal 18 sampai tanggal 24. Melihat ada pengetatan itu, bagaimana Abang melihat pergerakannya sampai sejauh ini? Kalau sejauh ini masih normal. Masih normal. Maksudnya memang terutama kita yang di NTB. Di NTB kita normal karena kita kan tidak seperti di Jawa gitu ya. Kalau Jawa kan dia jalan darat lebih dominan. Kita ini kan pulau, sehingga mereka pasti pintu masuk jelas, mulai bandara atau pelabuhan laut. Jadi untuk menghambatnya cepat ya? Ya, kita lebih mudah kalau menurut saya ya. Kita lebih mudah kita mengkoordinirnya karena jelas lihat bandara, kalau nggak pasti lewat laut. Itu saja. Nah, kalau di Jawa kan dia antara Jawa Tengah sama Jawa Timur, coba ada berapa jalan yang bisa dilalui? Sangat susah. Nanti di jalan tol, di gerbang tol dia cegat, dia lewat jalan biasa. Jalan saya dicegat, dia lewat jalan tikus. Gitu. Jalan-jalan kecil alternatif kan banyak sekali kalau di Jawa. Oke, saya ingin masuk ke teknis sebenarnya untuk operasi Ketupat Rinjani ini, Bang. Teknisnya seperti apa ini? Apa yang membedakan dengan operasi seperti yang saya bilang tadi, Keselamatan Rinjani? Kalau kita operasi Ketupat ini lebih fokus kepada pengamanan perayaan Idul Fitri. Jadi kita Polda NTB dan jajaran melaksanakan operasi menciptakan Harkam Tipmas dalam rangka pelaksanaan Idul Fitri. Jadi masyarakat yang melaksanakan Idul Fitri ini dapat tenang, dapat berjalan dengan baik. Tapi tentunya dengan tadi karena pandemi Covid kita melaksanakan ya di lokal saja. Nah, di lokal saja maksudnya tidak boleh berpergian sampai keluar provinsi atau keluar daerah. Jadi istilahnya itu ada aglomerasi, ada kawasan seperti kita mungkin di kawasan diperbolehkan mungkin dari Lombok Timur mau ke Mataram mau ke Lombok Timur. Oh, itu masih diperbolehkan. Jadi masyarakat tidak perlu takut ya. Itu namanya wilayah aglomerasi. Ataupun nanti tinggal itu kebijakan Pak Gubernur sebenarnya, karena kalau instruksi Mendagri itu nanti
pemerintah daerah yang menetapkan mana wilayah aglomerasinya. Oke, Bang. Nah. Kalau kita misalkan dari Lombok Timur ke Lombok Tengah atau Lombok Timur ke Mataram dan Lombok Barat masih bisa. Masih. Bagaimana kemudian kalau antar pulau seperti Pulau Lombok kemudian ke Sumbawa? Ini kan menggunakan moda transportasi misalkan kayak bus ataupun kendaraan-kendaraan pribadi itu juga masih diperbolehkan. Kalau memang nanti Pak Gubernur menetapkan itu satu provinsi diperbolehkan ya tidak masalah. Atau memang nanti ditetapkan saya bilang tadi misalnya yang Sumbawa saja dia muter-muternya. Muter-muter di Sumbawa saja. Kalau yang Lombok mungkin Lombok aja. Itu tergantung nanti Pak Gubernur. Nanti kita akan rapatkan pada tanggal 3. Tanggal 3 Mei nanti kita akan rapat koordinasi yang diberi oleh Pak Gubernur. Oh, belum rapat koordinasi belum untuk lintas sektoral belum. Kalau untuk internal Polda tadi sudah clear lah. Sudah clear. Hanya ini untuk lintas sektoral sehingga nanti juga kita akan tahu bagaimana kebijakan masalah moda transportasi. Apakah boleh bis tetap seperti biasa, apakah pesawat tetap terbang seperti biasa, apakah kapal laut tetap seperti biasa. Itu yang masih nanti kita tunggu dari tanggal 3. Oke, berarti siapa saja pihak terkait nanti akan untuk berkoordinasi di tanggal 3? Iya, jelas dari Dinas Perhubungan karena mereka yang punya kebijakan masalah transportasi, moda transportasi. Jadi tadi apakah tetap dijalankan, apakah pesawat memang masih boleh, karena memang tadi ada pengecualian perjalanan dinas dan sebagainya. Jadi tentunya akan nanti tugasnya memang yang melakukan screening ini TNI, Polri dan Pemda. Nah itu sesuai amanat dari. Berarti ada 3 institusi itu. Ya. Gitu. Jadi ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri. TNI, Polri, harus gabungan. Kita harus terpadu. Pemda. Harus terpadu. Karena ini kebijakan kolektif ya, Mendagri dan juga kebijakan dari Satgas Pusat. Nah yang menjalankan siapa? Yang paling siap mungkin kita TNI, Polri, ya kan, plus Pemda karena dia di backup oleh Pemda gitu. PP. Oke. Berarti ada semacam zona khusus ya, yang itu disepakati nanti oleh peraturan pemerintah daerah yang kemudian memperbolehkan untuk misalkan kalau antar kabupaten dari Kabupaten Lombok Mataram bisa atau antar pulau dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa. Tapi kalau yang ke luar pasti tidak bisa. Tidak bisa. Kalau masyarakat umum. Itu sudah jelas larangan mudik, ada larangan. Larangan mudik. Kalaupun tetap dia mereka melakukan misalnya dilakukan karantina. Karantina selama 5 kali 24 jam. Ini siapa yang mau dikarantina, Bang? Yang tadi yang pelaku perjalanan ini. Yang pelaku perjalanan misalkan dari Jakarta dari Jakarta masuk ke Lombok, dia tidak dalam rangka tugas, tidak juga dalam rangka hal-hal yang mungkin sangat-sangat urgent. Memang dia hanya mudik misalnya ataupun pulang kampung, ya dia ulangi karantina. Oke. Nanti saya ingin tanya, Bang, detailnya seperti apa sebenarnya masyarakat, bagaimana caranya masyarakat yang kemudian bisa mudik antar provinsi itu seperti apa, bentuk-bentuk izinnya seperti apa, kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan kembali sejenak pada warna berikut ini. Baik pemirsa, kami masih ditemani oleh Bang Imam Tabroni. Ya, saya selalu hafal begitu dengar namanya beliau, selalu hafal. Bang, tadi kalau kita bicara kaitan dengan bagaimana kemudian pospam, pos-pos atau penyekatan yang dilakukan di pospam itu teknisnya seperti apa sebenarnya? Apa saja pelayanan yang ada di pospam itu? Kita memang merencanakan tuh akan membangun itu ada 21 pos PAM, ada 13 pos pelayanan dan juga ada 2 pos terpadu. Ya, pos PAM ini dia memang mengamankan dari gangguan kamtipmas. Contohnya mungkin di pusat keramaian, di pasar orang mau belanja, itu kita mengamankan tentunya. Juga pos pelayanan itu tetap akan menjadi atensi juga. Iya. Termasuk tempat-tempat wisata. Iya, tempat wisata juga nanti akan kita amankan, termasuk pos pelayanan memberikan pelayanan kelancaran, harusnya kelancaran mereka yang mungkin yang keluar masuk kapal dan sebagainya, itu namanya kita pos pelayanan, membantu misalnya lain untuk melakukan kegiatannya. Nah tapi di tahun ini kita sebagai pos PAM ataupun pos ini kita gunakan sebagai pos penyekatan. Itu di luar pos PAM pada umumnya? Sama, jadi kita nanti hanya kita tinggal beberapa titiknya saja. Contohnya pos yang ada di bandara, dia selain sebagai pos PAM dan juga pos pelayanan, dia sebagai pos penyekatan. Penyekatan itu apa maksudnya? Nah, itu dia untuk karena tadi amanatnya dari Satgas Covid itu yang melakukan screening inilah TNI, Polri dan Pemda. Nah, jadi kita lah melakukan pemeriksaan seperti tadi. Kalau orang pun yang bepergian tadi, kita harus cek izinnya. Mana izinmu? Oh, saya perjalanan dinas. Oh, itu diperbolehkan. Nah, kalau saya tidak mengantongi izin sama sekali, itu yang tidak diperbolehkan. Dia untuk urusan perjalanan harus dikarantina. Tidak boleh masuk ke perjalanan. Kalau sudah terlanjur masuk ke tempat kita, harus dikarantina. Jadi orang turun dari bandara misalnya kan berarti kan udah lolos dari Jakarta nih, atau dari Surabaya misalnya, dia sampai ke bandara Lombok di Lia gitu kan, kita periksa
Dari mana dia? Oh, jalan tugas. Oh, silakan karena besok jalan tugas. Itu diberikan berarti. Diberikan. Berarti tidak semua dilarang. Enggak. Kan ada pengecualian. Ada pengecualiannya. Seperti tadi orang meninggal, orang sakit, orang mau bersalin itu diperbolehkan. Tapi pun kalau perjalanan dinas dia harus sendiri. Tidak boleh usaha perjalanan dinas ini selesai tapi dengan anak istri. Itu tidak boleh. Itu memang betul, memang tidak boleh. Jadi nyantol itu. Jadi nyantol tidak boleh. Jadi memang di situ diatur ketentuannya. Dan kita lah Mas Kren itu TNI, saya bilang Polri dan juga Pemda. Berarti pos penyekatan itu ada di pintu-pintu masuk di daerah kita. Daerah kita. Nah kita ini kan kepulauan saya bilang, jadi lebih mudah sebenarnya di bandara, di Pelabuhan Lembar. Itu nanti akan kita buat pos pamnya sebagai juga pos penyekatan. Di Pelabuhan Kayangan. Lombok Timur. Di Lombok Timur, di Putu Tanung. Nah sama dengan di Sape. Oh sampai Sape. Nah Sape karena untuk mengantisipasi yang dari timur, yang dari NTT, yang dari dari Makassar kan itu. Kita seperti itu screeningnya kita. Konsepnya seperti itu konsepnya. Bang, kalau kita lihat kan kita memang negara kepulauan. Sangat mudah kemudian untuk kita membuat pos penyekatan di masing-masing pintu masuk, baik udara, laut, dan darat kita. Tetapi kan kita juga tahu NTB ini ada yang masih dikenal dengan jalur-jalur tikus, pelabuhan tidak resmi ini. Nah, ini bagaimana ini? Kan dari Bali gampang saja mungkin bisa langsung nyebrang ke Gili, dari Gili baru nyebrang ke ini. Itu ada antisipasi atau seperti apa? Nanti di Gili pun kita bikin pos. Oh di Gili ada? Di Gili ada. Nanti di Gili itu kita bikin pos penyekatan. Tadi saya nambah satu lupa, di Gili itu kita bikin pos penyekatan karena itu untuk mengantisipasi yang dari Bali ataupun pelabuhan-pelabuhan lain yang mungkin dimungkinkan dipergunakan. Kita juga akan jaga karena nanti ada pola air yang akan patroli. Nah pola air ini akan patroli karena mereka juga termasuk personil mereka ini termasuk yang bagian dari petugas operasi. Nanti personil pola air yang tentunya akan melakukan patroli. Berarti aman lah ya, jangan sampai kemudian menganggap bahwa jalur-jalur tikus atau pelabuhan tikus ini tidak diantisipasi oleh kepolisian begitu. Jadi mohon masyarakat tidak salah tafsir, tidak keliru bahwa yang dilakukan kepolisian adalah semata-mata untuk menjaga keselamatan kita bersama. Jadi bukan yang polisi mau melarang orang mau berpergian, bukan kita menghambat, tidak. Tapi ini sudah perintah presiden, kita harus menjaga karena trennya kita ini cenderung landai dan menurun. Nah, kalau kita biarkan masyarakat tidak taat protokol, tidak patuh disiplin, tidak menjaga 5M itu, bukan tidak mungkin kita kayak India. Yang 2 juta satu hari begitu ya. Kita bisa bayangkan bagaimana masyarakat India satu hari 200.000 yang meninggal 2.000 ya kan. Nah, kita jangan seperti itu. Tapi memang buktinya sebagai masyarakat kita masih ada yang tidak percaya bahwa COVID ini ada, itu masalahnya, Mas. Nah, karena kan coba kalau kita baca misalnya di Detik itu misalnya ada disebutkan gini, tanggapan mereka tidak semua percaya kok. Ini settingan. Itulah kita memang perlu kita edukasi itu yang penting saya kira, Mas. Berarti kalau pos penyekatan ada di pintu-pintu masuk kita, kemudian pos pam yang lain juga seperti biasa ada di daerah-daerah yang kemudian terindikasi akan ramai begitu. Nah, bagi masyarakat kita misalkan nih Bang yang ada di daerah setempat, kemudian melakukan mudik dan atau berlibur di tempat-tempat wisata, itu ada atensi serius gak deh? Termasuk gak dari operasi Ketupat Rinjani? Iya, tentu ya. Kan Pak Gubernur mungkin sudah menyampaikan, Pak Wali Kota mungkin menyampaikan bahwa wisata lokal itu dibuka karena untuk membagikan ekonomi, ya kan. Nah, tapi memang penerapan protokol kesehatan harus ketat, ya kan. Jadi buat papan himbauan di pintu-pintu masuk bahwa harus menggunakan masker, menjaga jarak, ya kan, tidak berkerumun yang terlalu banyak seperti itu. Jadi memang biar semuanya tetap berjalan, Mas, kalau menurut saya seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi kita nanti pun pada di sini kan biasanya yang patroli juga di tempat-tempat wisata. Nanti kan Lebaran Ketupat tuh, ke pantai-pantai kan. Pasti banyak tuh. Nah, itu. Jadi kita jaga dan kita akan menghimbau, kita menggunakan media, baik itu mulai Babinsa, Babin Kamtimas, melalui petugas Bimas kita, baik menggunakan kendaraan yang ada pengeras suaranya ataupun menggunakan mungkin sound system yang ada di pantai tersebut, kita akan selalu himbau bahwa masyarakat silakan mereka berwisata berlibur tapi tidak euforia, ya kan, tetap menjaga keselamatan kan, demi kita bersama juga, saya bilang demi kita bersama. Artinya apa yang kemudian dilakukan oleh polisi ini adalah demi kebaikan bersama, bukan semata-mata untuk melarang secara membabi buta begitu. Tidak. Itu yang penting, yang penting masyarakat ketahui. Bang, sebegitu banyak pos penyekatan, kemudian pos PAM yang dibuat oleh teman-teman kepolisian. Berapa personil yang kita butuhkan nih?
Kita kalau di tingkat Polda itu ada 385 di Polda loh ya. Personil ya. Nah, tapi kalau seluruh Polres jajaran itu ada 1.258. Berarti cukup. Cukup, karena setiap Polres kan udah mempersiapkan personilnya sesuai dengan anggarannya. Karena kita ada dananya nih Mas. Kita memiliki dana operasi untuk Ketupat Rinjani ini. Selama 12 hari itu personil kita mendapat uang. Besarannya itu ada hitung-hitungannya. Jadi satu orang itu akan mendapat uang makan dia 58.000 kalau saya tidak keliru, uang saku 25.000. Artinya itu di luar gaji. Di luar gaji, mereka mendapat insentif karena itu memang masuk operasi dan itu udah ada dana. Karena mereka betul-betul menjaga 24 jam di posko gitu. Sudah melekat di dalam dipa kita istilahnya Pak. Dan masing-masing Polres juga tergantung jumlahnya. Ada yang 100 orang per Polres, ada yang 150, 120 tergantung dana mereka masing-masing. Tergantung kebutuhan ya, tergantung memang, kekuatan finansial yang ada di masing-masing anggaran itu udah melekat di masing-masing Polres. Kalau di Polda itu yang mengatur adalah Biro Operasi. Nah, tapi personilnya nanti dari Samapta, dari Brimob, dari Bimas, dari Reserse, dari Humas pun ada. Karena dia untuk selaku yang mempublikasi ada. Dari intelijen yang mendeteksi ada. Dari Sabara untuk preventif, patroli ada. Dari lalu lintas ada. Di Pospom itu sendiri tidak ada semacam operasi gabungan. Artinya dari TNI, unsur TNI, kemudian Pol PP atau yang lainnya, atau pasti ada. Polisi saja? Tentunya ada. Kita kan pasti gabungan. Nanti kan ada unsur dari TNI, pasti ada. Rekan-rekan TNI juga pasti sudah mempersiapkan. Kemudian rekan-rekan dari Satpol PP juga pasti mempersiapkan. Mungkin melalui rekan-rekan dari Dishub, dari pemadam kebakaran, bahkan mungkin juga dari partisi masyarakat, biasanya dari Senkom gitu yang perlu menggunakan radio itu juga selalu hadir, biasanya mungkin juga malah dari Pramuka, dari Puskesmas. Berarti semua dilibatkan. Iya, semua ada semua. Termasuk petugas-petugas kesehatan ada? Iya, dari Puskesmas terdekat. Untuk antisipasi ya. Jika terjadi hal-hal yang kemudian tidak diinginkan. Karena memang harus terpadu, Mas, itu harus terpadu. Berarti ini operasi terpadu. Semua lintas terkait. Ya, itulah nanti yang akan dirapatkan pada tanggal 3 Mei nanti oleh Pak Gubernur. Ya, untuk mengkoordinir mengkoordinir mereka mengeluarkan apa. Nah, kalau kita kan sudah Polri kan jelas, SOP-nya jelas nih. Kita bikin Pospam, bikin ini. Nah, mereka mungkin tinggal mengelaborasi saja. Mungkin kalau kita sudah bikin posnya, mereka sumbang personilnya saja atau sumbang ambulannya ke sana. Sumbang alatnya, pemadamnya standby misalnya. Kalau ada pohon tumbang dari PU standby, tanah longsor, nah itu. Dari BPBD standby gitu ya. Standby, dari Basarnas kalau ada apa-apa. Biasanya selalu begitu kita, Mas. Karena kita tidak mungkin lah bisa bekerja sendiri, tidak mungkin saya kira. Tentu kita melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Itu menunjukkan bahwa kita memang itu representasi dari hadirnya negara di situ untuk masyarakat supaya mereka bisa melakukan Idul Fitri dengan tenang gitu. Nah, intinya itu ya. Intinya seperti bagaimana kemudian masyarakat bisa menjalankan Idul Fitri dengan tenang. Jadi itu yang kemudian ingin dicapai oleh teman-teman kepolisian. Cuman yang tadi garis bawahnya dalam situasi pandemi Covid. Ya. Boleh dia melakukan taraweh, boleh mereka melakukan buka bersama, boleh mereka melakukan sholat Idul Fitri, tapi dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang jelas. Tujuannya apa? Supaya tidak menyebar COVID-nya itu saja. Biar masyarakat sehat semua. Nah, mereka semua ekonomi pulih. Kita songsong di 2021-2022 ini dengan ekonomi yang sudah tumbuh, tidak minus lagi seperti itu. Bang, di operasi Ketupat Rinjani ini, apakah semata-mata dilakukan penegakan prokes atau juga bisa saja dilakukan tilang, penegakan peraturan lalu lintas jika memang itu akan terjadi dan didapatkan nantinya? Tapi dijawabnya nanti, Bang. Kita akan bersedia. Bisa kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Ngobrol bersama Bang Imam Tabrani nih, Kombes Pol Imam Tabrani, Bang. Kalau tadi kita sempat terpotong di segmen yang kedua tadi, bahwa apakah kemudian operasi Ketupat Rinjani ini merupakan operasi yang hanya kemudian untuk menegakkan atau mengatur di saat terjadinya Idul Fitri dan lain sebagainya? Tidakkah ada penindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas seperti apa? Ya betul. Jadi memang kita operasi Ketupat Rinjani ini memang lebih mengedepankan itu giat preventif ataupun pencegahan. Tapi bukan tidak mungkin kita melakukan upaya represif. Makanya dia ada beberapa satgas, satgas intelijen. Dia melakukan secara preemptif. Satgas preventif itu diemban oleh pengusaha Sabara ataupun Samapta. Dia yang akan patroli lalu lintas. Dia satgas
namanya Kamsel Carlantas. Ada lagi Satgas Penindakan yang dilakukan oleh reserse, itu apabila memang ditemukan pada pelanggaran bukan hanya pelanggaran, keamanan, keamanan seandainya di dalam masa operasi ini terjadi kasus-kasus seperti pencurian, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan. Nah, itu yang kita antisipasi, karena bukan tidak mungkin karena dekat lagi mau Lebaran, sedangkan perut harus diisi, masyarakat ada sebagian yang mungkin ya menggunakan berbagai macam cara, bukan tidak mungkin mereka melakukan itu karena curhat itu juga kita antisipasi. Makanya kita di tempat keramaian, kenapa? Supaya tidak terjadi mungkin ya perampokan di toko emas. Biasa kan kalau perampokan itu udah lihat polisi nggak berani gitu ya. Makanya kan dia mencari celahnya kita kan seperti itu. Karena kalau di Jawa biasanya itu memang meningkat, karena apalagi kan transaksi orang jual beli emas lebih tering ya kan. Mungkin jambret juga lebih kita waspadai ya. Kita samping tadi kita preventif, juga represifnya ada. Nah, tetap kita dalam operasi kita yang dikembangkan adalah humanisnya. Nah, humanisnya itu karena sebenarnya kita tujuannya bukan hanya untuk menghambat orang sebenarnya, tapi tujuannya adalah untuk kita bersama. Kata Pak Kapolri itu keselamatan masyarakat itu nomor 1, hukum tertinggi. Nah, itu keselamatan masyarakat yang dipentingkan itu. Jadi kita mencegah ini bukan hanya kita untuk menghambat, menghalang-halangi, bukan. Kita pun banyak silaturahmi kan seperti itu. Hanya memang karena situasinya pandemi, itulah kita diberikan kewenangan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Oke, berarti semua ya, keamanan dan ketertiban menjadi atensi semua. Juga dari kepolisian. Tidak ada bagi-bagi masker juga nanti? Ada, bagi-bagi masker ada, termasuk bagi-bagi takjil pun ada. Ada. Sudah dilakukan mulai sekarang. Mungkin ada beberapa rekan-rekan di Polres, Kapolres memberikan takjil ada, bagi-bagi masker ada, seperti itu. Jadi intinya kalau kita lihat operasi ini berhasil kalau dia indikatornya ada beberapa, misalnya bahwa tingkat angka kecelakaan turun. Nah, kan itu satu. Nah, terus tingkat yang terkena COVID tidak semakin meningkat. Itu kita akan berhasil. Terutama ini yang dua ini ya. Nah, yang kedua ini karena kita masa pandemi, itu yang kita akan berhasil. Ya kalau ya lagi kan ya tentunya angka kriminalitas tidak juga meningkat selama operasi ini, dan masyarakat dapat berwisata, dapat bersilaturahmi dengan tenang, dapat makan ibadah dengan tenang. Intinya seperti itu aja kalau menurut kita. Berarti ada 3 indikator itu yang kemudian memperlihatkan bagaimana kemudian operasi Ketupat Rinjani ini berhasil atau tidak. Iya, itu saja. Berarti kalau kita lihat Bang, kalau kita lihat dari 3 indikator tersebut, ini terutama pandemi COVID-19 ini. Apakah nanti selain bagi-bagi masker ada semacam sosialisasi? Karena seperti yang Abang bilang tadi kan, masih banyak ternyata masyarakat kita, terutama mungkin di kalangan grassroots ini yang masih banyak yang tidak mempercayai bahwa adanya COVID ini kan susah juga kita kadang mensosialisasikan kepada orang yang kemudian tidak percaya terhadap apa yang kita sosialisasikan itu begitu. Ya itulah memang tantangan ya buat kita semua tentunya. Kalau jelas kalau dalam instruksi Mendagri itu sudah diatur sebenarnya bahwa kita ini masuk dalam PPKM skala mikro. PPKM skala mikro itu ada beberapa hal yang dibatasi. Contohnya bekerja 50%. 50%-nya dia online. Belajar mengajar juga dilakukan secara online. Kemudian restoran, mungkin tempat hiburan hanya sampai jam 21. Restoran kapasitas hanya 50%. Itu harus dipatuhi sebenarnya. Cuman kalau kita sekarang jalan-jalan sore, mungkin kita melihat restoran-restoran yang melakukan kegiatan mungkin buka bersama penuh semua. Mungkin dia mengabaikan. Ya mungkin tidak semua tercover oleh petugas kita gitu ya. Tapi idealnya memang itu dipatuhi gitu kan, itu dipatuhi. Jadi kita tahu ini mungkin musim ya panen lah gitu ya, rezeki, tapi tolong diwaspadai juga bahwa kita masih dalam ancaman pandemi. Itu saja kalau menurut saya. Kita ada kampung sehat juga kan? Iya, kampung sehat. Nah, kampung sehat itu. Jadi ini terintegrasi semua ini. Iya, saling mengait lah. Saling mengait. Kampung sehat itu alhamdulillah saya juga kemarin beberapa kali ikut Bapak Kapolda, ke Pak Wakapolda, baik ke Bima kemarin juga di kampung tempat kita ini beberapa sudah melakukan protokol, sudah dilaksanakan. Alhamdulillah sudah bagus. Kalau misalnya di kampung-kampung sebagian sudah sadar pakai masker. Hanya memang masih ada saya bilang tadi. Masih ada beberapa yang belum sadar. Yang mudah-mudahan ya mungkin mereka belum merasakan. Kalau seperti saya alumni COVID. Pernah merasakan juga? Pernah merasakan, saya sudah pernah kena. Kebetulan saya hanya mungkin OTG ya. Saya hanya mengalami 5-6 hari dan saya tidak sampai masuk rumah sakit. Dan itu ya masih segar lah. Masih segar, takutnya kan kalau yang kena komorbid segala macam itu. Walaupun kita sudah divaksin, vaksin hanya sekian persen efektivitasnya, tapi yang lain itu adalah protokolnya itu 5M-nya itu ada. Untuk vaksin sendiri tidak ada di operasi
Ketupat Rinjani untuk meningkatkan tingkat vaksinasi kita di NTB? Tidak, itu lain sektor, beda sektor yang jalan. Tapi tetap itu juga masih konsen Bapak Kapolda, terutama masalah vaksin untuk para lansia. Ya. Nah, karena para lansia ini kenapa didahulukan? Ya, bukan karena ini justru yang paling berbahaya. Ini paling rentan, kelompok umur paling rentan. Kemudian kan mungkin juga orang-orang yang mau mudik, mau balik kampung ini mau menemui orang tuanya, mau dia mau beristirahat. Jangan sampai berarti sedang dikebut sekarang. Nah, dikebut, dipacu, dibantu dengan rekan-rekan TNI, dari kita, dari Dinkes itu semua berpacu. Kita pun sampai ada grup vaksin namanya itu. Kemarin juga langsung Pak Kapolda yang mengasistensi, langsung harapan beliau bahwa kita kejar sebanyak mungkin. Karena kalau kemarin dari hasil evaluasi kita masih di bawah 20% kemarin. NTB, persen NTB itu dikejar. Memang kemarin ada beberapa kendala itu, vaksinnya terlambat terlambat datang ataupun memang sudah habis di beberapa kota. Sekarang sudah datang, kemarin ada dua sip yang datang, ya sudah berapa pial itu, ya saya kira sudah mencukupi saya kira. Bang, kalau kita lihat berarti kan tidak agak sedikit mudah kerja daripada teman-teman kepolisian di operasi Ketupat Rinjani ini, karena sebelum-sebelumnya sudah ada perannya begitu, ada keselamatan Rinjani, kemudian ada lomba kampung sehat. Setidaknya kan masyarakat juga sudah mulai dipahami atau memahami dengan proses-proses ini. Betul itu. Yang penting asal mereka tidak euforia pada saat mungkin itu di Lebaran Ketupat tadi ya. Wah, mereka merasa sudah selesai puasa 6 hari, mereka bereuforia. Itu yang kita harapkan, jangan sampai mereka euforia. Tetap boleh mereka berwisata secara lokal, tapi tadi tolong dipatuhi betul masalah protokolnya, kesehatannya. Itu yang dan kalau sudah protokol kesehatan tidak dipatuhi, maka pihak keamanan, polisi, TNI dan yang lainnya akan siap menindak dengan tegas. Kita akan berikan teguran ataupun penutupan bila memang diperlukan gitu ya. Kita himbauan bahwa masyarakat agar begini-begini. Kalau memang enggak, ya nanti pokoknya kita panggil. Nah, kita periksa mungkin seperti itu, tapi kita tidak berharap seperti itulah. Itu mungkin ada upaya-upaya yang paling terakhir saya kira, tapi kita tetap berharap kesehatan masyarakat yang paling utama kalau menurut saya. Artinya itu yang paling tujuan utama begitu menciptakan kesadaran masyarakat itu, tanpa harus melakukan tindakan yang represif begitu, atau penegakan hukum lainnya. Goalsnya sebenarnya di sana, Bang, sehingga adanya sosialisasi pada hari ini, goalsnya di sana, biar masyarakat bisa memahami itu semua. Sebenarnya semua harus terlibat, seperti kan juga ada surat edaran dari Menteri Agama nomor 3 yang direvisi, yang nomor 4 itu sama, intinya sama kok. Boleh melakukan ibadah, boleh melakukan nuzul Quran, tapi tetap protokolnya. Syaratnya itu protokol itu kesehatan. Saja, ya. Sholat idealnya di masjid itu 50%. Tetap menjaga jarak. Dalam masjid ada hand sanitizer, ada cuci tangan, ya kan. Terus ada disinfektan dan sebagainya. Saya kira begitu. Terima kasih Bang sama-sama atas waktunya pada siang menjelang sore ini, menjelang sore ini ya. Tentu kita harapkan masyarakat juga bisa memahami apa yang informasi yang sudah disampaikan tadi, sehingga kita tidak menemukan lagi ada masyarakat kita yang ngeyel ataupun yang mau baru berniat mudik ya sudah berhenti berniat begitu ya. Apalagi setelah mendengarkan informasi dari Bang Imam ini. Bisa kami akan kembali di podcast minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa subscribe channel TV9 Lombok News dan nyalakan notifikasinya.